Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya, Sri Irawati, akan membagikan tentang cara menganalisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Sebelum kita melakukan analisis, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar regresi linier sederhana. Adapun tujuan dari regresi linier sederhana adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Misalkan contoh pertanyaan penelitiannya adalah, apakah ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y? Adapun rancangan penelitiannya adalah X berpengaruh terhadap Y. Jadi analisisnya satu arah. Keterangannya, X itu apa? X itu merupakan variabel bebas atau dikenal dengan independent variable atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan Y di sini adalah variabel terikat atau dependent variable atau disebut juga dengan variabel yang dipengaruhi. Adapun syarat uji regresi linier adalah yang pertama, jumlah sampelnya harus sama, kemudian jumlah variabel X-nya harus ada sebanyak 1. Kemudian datanya harus normal dan linier, kemudian tidak heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, adapun untuk dasar pengambilan keputusannya adalah di sini kita bisa menggunakan dua macam keputusan. Yang pertama kita bandingkan dengan nilai probability-nya yaitu 0,05 atau kita bisa membandingkannya dengan T-tabel. Yang pertama, jika kita membandingkan dengan signifikansi dengan probabilitas 0,05, maka jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika kita membandingkan T hitung dengan T tabel, yang pertama, jika T hitungnya lebih dari T tabel, maka variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka variabel X-nya tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Itu merupakan dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bisa mengambil salah satu dari dua pengambilan keputusan ini. Misalkan hanya menggunakan poin yang pertama, yaitu dengan membandingkannya dengan taraf signifikansinya. Nah, ini sudah cukup ya, menjadi dasar pengambilan keputusan tanpa harus membandingkannya dengan T-tabel. Kemudian kita masuk ke contoh kasus. Adapun contoh kasusnya, misalkan ditemui masalah penelitian, seorang pengusaha ingin mengetahui pengaruh biaya produksi terhadap tingkat penjualan. Ujilah apakah ada pengaruh biaya produksi terhadap tingkat penjualan. Gunakan taraf signifikansi 5%. Nah, dari masalah ini kita bisa membuat dua hipotesis penelitian. Yang pertama, H0 bunyinya tidak terdapat pengaruh biaya produksi terhadap tingkat penjualan, sedangkan H1 terdapat pengaruh biaya produksi terhadap tingkat penjualan. Nah, dari masalah penelitian ini kita bisa menggunakan pengumpulan data dengan cara mencatat biaya produksi dan hasil penjualan selama 24 bulan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, tabel ini merupakan tabel data hasil produksi dan hasil penjualan selama 24 bulan. Jadi yang ini biaya ini 12 bulan pertama dan yang ini 12 bulan terakhir. Nah, ini penjualan 1 tahun pertama, yang ini penjualan 1 tahun terakhir. Nah, data ini sudah saya copy di Excel. Nah, ini adalah data. Ini data untuk biaya produksi, sedangkan yang ini data untuk penjualan. Nah, jika kita sudah mendata di Excel, maka kita tinggal mengcopy data ini ke SPSS. Di Ctrl C, kemudian dipaste di SPSS di baris pertama, kolom pertama. Kemudian yang kedua.
penjualannya kita copy juga. Salah ya, tunggu. Nah, ini kita copy sampai ke bawah, di Ctrl C, di copy, kemudian di paste ke sini. Nah, kemudian kita perbaiki variable view-nya, kita beri nama. Untuk yang pertama ini adalah biaya produksi ya, sedangkan yang kedua ini adalah penjualan. Nah, kita ubah dulu desimalnya, dibuat 0 biar nanti tidak muncul koma. Nah, sehingga data view-nya seperti ini. Nah, untuk melakukan uji analisis regresi linier, caranya adalah kita klik analis, kemudian ketik regression, kemudian klik linear, regression linear. Nah, kemudian kita masukkan biaya. Biaya ini merupakan variabel bebas atau variabel independen. Jadi yang ini kita masukkan ke kolom independence, sedangkan penjualan kita masukkan ke dependent karena dia variabel terikat atau variabel dependent. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari output SPSS yang sudah kita lakukan tadi. Di sini ada 4 macam output. Nah, 4 macam output ini sudah saya copy di materi kita hari ini. Nah, ini adalah outputnya. Nah, jadi output yang pertama tentang variabel entered atau removed. Nah, di sini dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa variabel yang dimasukkan adalah biaya produksi sebagai variabel independen dan penjualan sebagai variabel dependen. Nah, di sini ada biaya ya. Biaya, kemudian di sini juga ada penjualan ya. Kemudian variabel removed yang dikeluarkan, di sini tidak ada variabel yang dikeluarkan. Kemudian metode yang digunakan adalah metode enter. Metode enter itu adalah metode di mana variabel itu dimasukkan ke kolom yang tadi itu ya. Jadi dimasukkan semua ke situ. Kemudian output yang kedua adalah output model summary. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan tentang nilai korelasi atau hubungan antara variabel X dan Y. Di sini didapatkan nilai R-nya adalah 0,967 ya. Kemudian diperoleh R-square-nya 0,936 atau ini disebut dengan koefisien determinasi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa 0,936 ini adalah bahwa variabel bebas, di mana variabel bebasnya merupakan biaya produksi, ini berpengaruh terhadap variabel penjualan sebesar 93,6%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kemudian di output ketiga ini ada ANOVA ya, analisis ANOVA. Nah, dari sini kita bisa menghitung F. Kita bisa mendapatkan nilai F hitung ya. F hitung itu kita dapatnya di sini. Nah, di sini F hitung diperoleh 320,491, di mana nilai ini lebih daripada F tabel. Cara mencari F tabelnya bagaimana? Kita bisa menggunakan tabel yang kita search di Google atau kita bisa mencarinya di Excel. Nah, kita lihat di sini DF-nya ambil yang dua-dua ya, yang residual. Caranya seperti ini. Nah, ini F tabelnya, yaitu kita mencari dengan cara ketik sama dengan tin V. Bukan ya, F tin. Nah, seperti ini. Fin ya, fin. Sama dengan fin F. Kemudian buka kurung 0,005 ini merupakan taraf signifikannya atau probability-nya. Kemudian kita cari
freedom 1 dan freedom 2. Freedom 1-nya adalah 1, freedom 2-nya adalah 22. Kemudian nah seperti ini didapatkan ini 4,30095. Ini 1 sama 22 itu dapat dari mana? Didapat dari ini. Kita lihat di tabel ANOVA-nya ya. Tabel ANOVA-nya. Nah, di sini 1 sama 22 untuk DF, untuk F ya, untuk F. Kemudian, nah, dari sini kita juga bisa mencari atau mengambil keputusan dengan cara melihat taraf signifikansinya. Taraf signifikansinya di sini didapat 0,00 atau nilai ini kurang dari 5% atau kurang dari 0,05. Sehingga dikatakan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh biaya terhadap penjualan. Jadi dari uji F ini, dari ANOVA, output ANOVA ini kita bisa mencari pengaruhnya ya. Jadi dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau taraf signifikansinya. Nah, karena sudah seperti ini hasilnya, maka bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh biaya terhadap hasil penjualan. Kemudian dari output ketiga, output ketiga, di sini ada output koefisien. Output keempat ya, ini output terakhir atau output keempat di mana output koefisien. Nah, kita tahu bahwa persamaan regresi linear sederhana itu adalah persamaannya seperti ini. Y aksen sama dengan A plus BE. Nah, dari sini, dari tabel koefisien ini, kita bisa mencari persamaan regresinya, yaitu sama dengan A. A itu adalah konstanta. Nah, ini adalah nilai A-nya, yang ini 2,264E6. Atau nilainya itu 2,26400. Kalau misalkan mau kita bulatkan menjadi seperti ini ya, menjadi jutaan seperti ini. Artinya apa? Artinya biaya produksi, jika nilai produksi itu 0, jika biaya produksi itu nilainya 0, maka hasil penjualannya adalah 2.26400. Nah, kemudian nilai koefisien regresi variabel biaya produksi atau B adalah 1,186. Ini 1,186. Ini artinya bahwa peningkatan biaya produksi jika meningkat Rp1, maka tingkat hasil penjualan juga meningkat sebesar 1,186. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan cara membaca tabel jika tabel outputnya itu ada E-nya, ada huruf E-nya seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Nah, saya lanjutkan ke ini ya, di analisis data penelitian. Untuk output keempat, kita juga bisa mengambil dasar keputusan uji regresinya. Nah, di sini berdasarkan nilai signifikansi dari tabel diperoleh bahwa signifikansinya adalah 0,00. Jadi kita perhatikan ini ya untuk biaya ya, ini biaya. Jadi dia besarnya 0,00, di mana nilai ini kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya produksi berpengaruh terhadap penjualan. Atau kita bisa membandingkannya dengan nilai T, di mana T hitung, ini T hitungnya ya, 17,902, ini lebih dari T tabel. T tabelnya bisa kalian lihat di T dengan DF ini. Kita lihat DF-nya di sini ya, lihat DF-nya itu dia itu ambil yang 22. Nah, jadi nanti kalau kita hitung T tabelnya, misalkan saya sudah menghitung di sini untuk yang T tabel. Nah, nanti kita klik sama dengan tin V 0,05,22. 22 ini merupakan DF-nya ya. Nanti didapat 2,73873. Silakan dipraktekkan sendiri. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya produksi berpengaruh terhadap penjualan. Nah, ini merupakan cara menganalisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS
Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.